Bursa transfer gila PSIS, 14 amunisi belum cukup, manajemen masih cari sosok leader di lapangan. Pergerakan PSIS Semarang di bursa transfer championship musim ini benar-benar mencuri perhatian. 14 pemain baru sudah didatangkan, namun manajemen belum berniat mengendurkan gas demi satu target besar bertahan dan bangkit dari papan bawah. Langkah agresif tersebut menjadi sinyal keseriusan PSIS membangun ulang kekuatan tim. Setelah hasil yang belum stabil di paruh awal musim, Mahesa Jenar memilih memperkuat fondasi skuad secara menyeluruh. Perburuan pemain pun masih terus dilakukan. PSIS kini mengincar sosok pemain dengan kualitas matang, figur yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga mampu menjadi pemimpin di atas lapangan. Manajemen PSIS memaksimalkan jendela transfer yang dibuka sejak tanggal 10 Januari hingga tanggal 6 Februari. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk menyeleksi pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan tim. Langkah agresif ini diharapkan mampu mengangkat PSIS dari tekanan papan bawah klasemen Grup Timur Championship Liga 2 2025-2026. Target bertahan di kompetisi menjadi fokus utama yang tidak bisa ditawar. Tentu, kami masih berburu. Kalau untuk clue atau bocoran, yang pasti, kami sedang berburu pemain yang matang, kata COO PSIS Semarang, Faris Julinar, Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2025. Menurut Faris, PSIS membutuhkan komposisi tim yang solid untuk menghadapi sisa kompetisi yang masih panjang. Setiap laga ke depan dipandang sebagai partai krusial yang menentukan nasib tim. Kami ingin memperkuat kedalaman tim, masih ada belasan laga lagi yang wajib kami menangkan, katanya. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, PSIS telah merekrut 14 pemain baru. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah di berbagai sektor permainan yang selama ini menjadi titik lemah. Rekrutan tersebut tidak hanya berasal dari pemain lokal, PSIS juga mendatangkan pemain naturalisasi serta pemain asing guna meningkatkan kualitas dan pengalaman tim. Sebanyak 11 pemain sudah didaftarkan ke operator Championship 2025-2026 dan siap memperkuat tim, bahkan 9 diantaranya telah turun saat PSIS menghadapi PSS Sleman, Sabtu, tanggal 10 Januari tahun 2026. Sementara itu, 3 pemain asing lainnya masih menunggu proses administrasi lanjutan sebelum bisa diturunkan. Manajemen memastikan seluruh prosedur akan segera dirampungkan. Dengan komposisi yang terus disempurnakan, PSIS berharap segera menemukan keseimbangan permainan. Kehadiran sosok leader di lapangan diyakini menjadi kunci untuk membawa Mahesa Jenar keluar dari tekanan dan kembali kompetitif. Deltras FC waspadai ketajaman Rafinha jelang hadapi PSIS Semarang. Pertarungan panas sudah di depan mata. Deltras FC menyiapkan fokus ekstra jelang bentrok menghadapi PSIS Semarang. Sorotan utama tertuju pada satu nama, Rafinha, striker tajam yang dikenal mematikan di kotak penalti. Ancaman Rafinha dinilai bukan sekadar isu biasa. Ketajamannya bersama PSIS membuat Deltras tidak ingin lengah sedikit pun. Setiap detail pergerakan penyerang asal Brasil itu masuk dalam catatan khusus tim pelatih. Pelatih Deltras FC, Widodo Cahyono Putro, menegaskan timnya sudah melakukan antisipasi sejak awal. Para pemain diminta memahami pola bermain Rafinha agar tidak memberi ruang berkembang di lini pertahanan. Widodo menilai Rafinha sebagai penyerang dengan insting gol tinggi. Pemain seperti ini kerap menjadi pembeda karena mampu mengubah peluang kecil menjadi gol penentu pertandingan. Rafinha memang pemain yang cerdik, dia bisa memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk menjadi gol, ujar Widodo, Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026. Meski demikian, Deltras FC tidak hanya terpaku pada satu pemain. Widodo mengingatkan bahwa kekuatan PSIS Semarang terletak pada kerja kolektif tim, bukan semata individu di lini depan. Menurutnya, perubahan komposisi pemain PSIS pada putaran kedua membuat karakter permainan lawan lebih dinamis. Situasi ini menuntut Deltras tampil disiplin dan fokus sepanjang laga. Widodo menilai aliran bola menuju Rafinha tidak lepas dari peran pemain lain. Oleh karena itu, mematikan suplai bola menjadi kunci utama untuk meredam ketajaman sang striker. Bukan hanya Rafinha, tetapi pemain lain yang memberikan assist kepadanya juga harus kita matikan, imbuhnya.